Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan yang seri keduanya ya. Seri keduanya dari anak kecanduan belajar. Oke, kita buka slide-nya. Oke. Kegiatan belajar itu melibatkan otak, ya, teman-teman, ya. Jadi, kalau kita menghadapi masalah masalah, pembelajaran anak-anak, ya, jangan lupa piranti piranti manusia yang namanya otak ini jangan sampai disingkirkan. Karena proses pembelajaran itu melibatkan otak. Sangat mustahil proses pembelajaran tidak melibatkan otak itu sangat mustahil ya. Karena apa? Karena ada peran batang otak ketika menangkap informasi data yang masuk ke dalam otak ya, sehingga anak nanti bisa memahami ya, bisa mengolah data, bisa memproses informasi itu sehingga menjadi sebuah knowledge. Ini perlu bagian-bagian otak itu. Perlu hipokampus agar agar apa namanya, proses memorinya, penyimpanan data-data dan informasi dari proses belajar belajar mengajar tadi tersimpan dengan rapi di data-data yang ada di hipo di apa di pro di memori yang ada di hipokampus ya. Jadi sangat sangat mustahil kalau apa namanya proses pembelajaran itu tidak melibatkan otak. Maka sudah seyogianya para para orang tua, para guru itu belajar tentang otak ya. Sekali lagi, belajar tentang otak bukan untuk menjadi dokter ya. Belajar otak kalau orang tua ya untuk menjadi orang tua. Oke ya. Kalau belajar apa namanya? Guru belajar otak ya untuk menjadi guru kayak gitu ya. Ada wilayah-wilayah yang lainnya, ada spesifikasinya masing-masing ya. Itu yang harus harus kita perhatikan. Ada spesifikasinya masing-masing. Misalnya contohnya kita belajar apa namanya, seorang dokter, seorang orang tua, dan seorang apa namanya guru belajar bersama-sama belajar basal ganglia. Seorang dokter belajar basal ganglia arahnya adalah ya urusan-urusan klinis ya, urusan-urusan klinis seperti misalnya penyakit-penyakit Parkinson ya gitu ya. Banyak kita belajar tentang bagaimana basal ganglia dan plus neurotransmitternya yang namanya dopamin itu bekerja di situ ya, sehingga kita bisa menerapi menerapi apa namanya Parkinson tersebut ya. Ya, seperti itu yang saya pelajari gitu ya. Nah, kalau kalau guru gimana dong? Kalau guru belajar belajar apa namanya? Belajar apa namanya belajar basal ganglia tadi dalam rangka untuk apa namanya menciptakan bagaimana cara menciptakan suasana suasana apa namanya suasana belajar di dalam kelas itu senyaman mungkin gitu ya, sesenang mungkin kan gitu ya, sehingga proses pembelajarannya bisa bisa berlangsung dengan baik. Orang tua belajar belajar basal ganglia dalam rangka untuk apa? Membangun motivasi anak-anak ya, agar semangat bersekolah, agar semangat belajar. Oke ya. Jadi konteksnya berbeda meskipun kita belajar dalam satu piranti piranti otak. Nah, orang tua belajar otak bukan untuk menjadi orang bukan untuk menjadi dokter gitu ya. Orang tua belajar otak untuk menjadi apa namanya? Orang tua kan gitu. Karena mengasuh itu pasti melibatkan otak. Guru, ya apalagi guru ya gitu ya. Hanya lebih spesial lagi guru gitu ya. Guru belajar tentang otak ya untuk menjadi guru yang sangat luar biasa ya. Jadi kita harus tanda kutip harus melek tentang otak ya, untuk proses pembelajaran, untuk proses belajar mengajar, ya, untuk proses pengasuhan kita harus belajar tentang otak. Oke. Di dalam otak manusia itu ada lintasan zat kimia dan listrik yang dikenal dengan nama sirkuit. Ada 2 sirkuit yang berhubungan dengan proses belajar. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ya. Para guru minimal harus belajar sirkuit ini. Ini ada di neuroparenting, neuro teaching tingkat basic itu kita ajari ya, tentang sirkuit penghargaan dan sirkuit sirkuit memori atau sirkuit PAPEX. Ya. Ini harus apa namanya dipelajari dengan baik. Nah, ini salah satu bukti bahwa proses
belajar itu melibatkan otak. Nah, bagaimana cara membangun kecanduan anak-anak itu bisa kecanduan tanda kutip ya, ketagihan belajar terus menerus. Minimal tidak malas belajar, minimal tidak cepat bosan belajar, minimal minimal dia punya semangat untuk belajar, kayak gitu kan. Nah, harus belajar tentang bagaimana otak belajar anak itu bekerja. Oke, ini salah satu sirkuitnya teman-teman. Ya, ayah bunda keluarga muda Indonesia ini salah satu sirkuit yang berhubungan dengan reward. Reward itu konsekuensi, gitu ya. Jadi kalau melakukan sesuatu konsekuensinya apa? Ya. Reward itu saya lebih banyak menerjemahkan sebagai konsekuensi, ya bukan hanya sekedar hadiah, tapi konsekuensi. Maka kalau apa namanya aktivasi reward ini sangat sangat penting sekali untuk membangun suasana anak-anak itu suka belajar. Jadi reward ini hubungannya bagaimana sih membangun anak-anak itu senang belajar itu gimana? Bagaimana sih membangun bagaimana anak-anak itu tanda kutip kecanduan, ketagihan belajar. Ya, ini caranya menggunakan aktivasi. Yang kedua adalah, nah ini kan betul kan? Yang kedua adalah kita membangun yang namanya tadi apa? Ada namanya sirkuit PAPES. Ya, sirkuit PAPES ini hubungannya dengan bagaimana sih proses pembelajaran itu bisa mengendap bagus gitu. Mengendap di otak itu bagus, bisa di recallingnya bagus ya, bisa dipanggilnya bagus sehingga anak-anak itu bisa mudah menyimpan hafalan dan mudah memanggil hafalan. Nah, gitu ya. Termasuk bukan hanya sekedar hafalan Quran, tapi juga hafalan materi-materi pembelajaran yang lain. Oke, teman-teman keluarga muda yang dirahmati Allah. Bahwa ini ada satu hubungan yang sangat luar biasa bagaimana cara membangun anak-anak itu ketagihan belajar ya. Bangun kenangan. Ya, salah satunya adalah bangun kenangan. Pengalaman yang mengesankan dan syarat emosi dapat meningkatkan jejak saraf untuk membangun ketagihan di kemudian hari. Jadi di sini terus ya, kenangan yang penuh kesan dan syarat emosi yang dipancarkan oleh sistem limbik yang telah mencapai target merespon basal ganglia. Keadaan ini menyebabkan basal ganglia melepas dopamin melalui ventral tegmentum area yang mendesak nukleus accumbens untuk beraktivitas yang berisi tentang gairah dan motivasi. Ya, jadi bagaimana cara membangun ketagihan ketagihan belajar anak ya? Sentuh ini yang sirkuit reward ini ya. Caranya menyentuh dengan apa? Dengan memberikan proses pembelajaran itu penuh kenangan. Kenangan yang gimana? Kenangan yang bagus. Jangan kenangan yang destruktif. Ya. Jangan kenangan yang membuat anak-anak jadi malas belajar. Oke ya. Jadi kenangannya bagus. Jadi buat sedemikian rupa sehingga suasana anak-anak ya belajar di rumah itu senyaman mungkin. Dia akan mau belajar sambil brosor, kayak agak belajar sambil terserah. Yang penting dia senang dan menikmati itu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jangan diberikan ancaman-ancaman, jangan diberikan tekanan-tekanan gitu ya. Justru nanti ya kalau teman-teman melakukan itu, yang terjadi adalah anak-anak jadi mudah bosan, mudah flight ya. Karena apa? Karena setiap belajar hubungannya dengan tekanan-tekanan emosi, dengan ancaman-ancaman, sehingga anak nggak nyaman. Dampak daripada nggak nyaman, anak jadi flight dari belajar. Jadi dia nggak menikmati belajar. Ya. Demikian juga kalau dibalik. Kalau suasananya bagus, menyenangkan, ya, gairah emosinya bagus, maka anak akan kecanduan, akan ketagihan, terdorong kepada kenyamanan itu. Nah, kalau kenyamanan itu yang namanya belajar, maka sangat mungkin sekali anak-anak akan menikmati proses pembelajarannya dengan sangat baik. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan di seri yang ketiga. Ya, sekali lagi biar rekamannya baik.